ucapkan terima kasih telah mendengarkan dan mencoba mendengarkan ini. Sebenarnya ini channel apa sih? Ini channel buat ngebahas bukan lika-liku ya jatuhnya. Pengalaman hidup orang-orang yang sudah bekerja, buat kalian-kalian yang masih SMA, yang masih ingin meniti karir, yang ingin memilih gimana sih? Gue pengen jadi apa sih? Jadi dokter, gue pengen jadi programmer. Enggak dong, enggak gitu ya. Udah mulai rame, udah mulai asni. Oke. Kita buka pertama, gue sendiri namanya Aldo. Gue Ganang nih. Oke, dan di sebelah gue ada Lintang di sini. Lintang Wicaksono ya. Oke. Gue mau bahas dulu pertama buat teman-teman gue nih. Lintang sini kerjanya sekarang jadi chef. Oke. Ganang sebagai programmer dan gue sendiri sebagai desainer. Tapi untuk malam ini, untuk hari ini, gue mau ngebahas buat teman gue si Ganang dulu yang sebagai programmer. Jadi buat teman-teman di luar sana yang masih ingin meniti karir, yang kalian sudah SMA, terus kalian bingung, gue mau ngambil jurusan apa ya? Gue kayaknya mau jadi programmer nih. Nah, sebelum kalian menentukan jurusan kalian harus tahu dulu susah senangnya nanti jadi programmer seperti apa sih, biar makin yakin. Kalau cuma itu doang gue bisa lewati. Tapi kami tidak bermaksud menakut-nakuti, kami hanya ingin menceritakan pengalaman aja biar kalian lebih siap buat menghadapi kehidupan di luar sana. Oke, kita mulai aja. Ganang, silakan. Kita mulai ya. Oke, mulai. Oke, gue mau kita tanya nih. Lintang mau nanya ke Ganang dulu apa gue dulu nih? Enggak, lu dulu. Gua enggak tahu masalah programmer padahal kuliahnya IT. Enggak usah, kita nanya dari Ganang. Apa sih Ganang yang memutuskan Ganang untuk jadi programmer? Karena kalau boleh tahu kita potong. Ganang itu kalau nggak salah dulu SMK-nya multimedia ya? SMK multimedia. SMK multimedia. Apa yang menyebabkan Ganang ini jadi programmer, pindah haluan dari dunia desain pindah ke program gitu? Oke, gini. Ini sebenarnya sedikit ngaco sih. Jadi gue dulu di awal itu SMK-nya masuk jurusan multimedia. Kita satu squad, gengs. Nah, kita satu kelas sebenarnya. Luar biasa, gengs. Oke. Di situ gue masuk multimedia. Jujur, gue masuk multimedia bener-bener susah buat ngikutin desain nih dari beberapa teman-teman gue. Tapi di samping itu gue unggul di pemrograman Flash di awal-awal tuh. Wah, parah sih. Iya itu. dulu ya. Wah, parah sih. Gue ingat pas gue senang pertama kali gue belajar programmer yang senang itu HTML. Iya, programan HTML. Sampai programnya udah nggak ada guys sekarang. HTML ada mas, dia HTML 5 kan ya? Oh, Flash yang nggak ada ya? Flash nggak dipakai Flash sekarang. nggak Karena dipakai. lebih mendingan pakai apa? PHP kan? PHP iya. Oke. Terus Sedangkan nggak enak di PHP-in guys. Ya. Ayo parah. lagi. Oke, terus dari situ Ya dari Allah. Flash itu nggak buka celana dong di sini. Ya Allah. Panas loh, gerah ya. Tidak bermaksud memamerkan titik Oke, gitu ya. ayo guys, aku mau jadi IT nih Oke, guys. gimana lanjut Ganang. Gini. Nah, oke. Di awal tuh gue demen banget tiba-tiba bikin program CD interaktif Flash. Itu parah sih pas lagi berhasilnya. Disebutnya apa? Action Script namanya ya? Action Script waktu itu tuh Script. dulu ada tugas dari guru suruh bikin soal di Flash. Intinya lah coding lah. Coding kayak gitu tuh. Jadi itu pas berhasil gue kayak ada ini cahaya nih tiba-tiba. Problem resolve gitu lah. Lu Lu bisa ini cahaya tuh. membuat sesuatu menjadi problem resolve juga. Lu bisa bikin sesuatu dari nol, dari hanya rumus jadi sesuatu yang bergerak gitu ya. Oh iya, benar. Diklik pindah gitu ya. Benar, diklik pindah. Terus di situ gue merasa kayak anjir, gue orang paling canggih banget di sini. Ketonis. Padahal gokil. ini kalau misalnya kita mau ngasih lihat nih, misalnya sebenarnya itu cuma lu klik button, lu pindah page, klik button lu masuk ke page yang berisi soal-soal, pindah page, lu masukin setel video. Jadi ini cuma gitu loh. Kalau di PHP gue nggak tahu, tapi kalau misalnya di Flash namanya Action Script. Sebenarnya simple, tapi karena codingnya kita dulu baru-baru ya, dan kayaknya pas bisa tuh, wow, ya nggak sih? Iya, parah. Iya, parah kan. Gitulah. Nah, setelah lulus SMK, pilihan kuliah gue tuh ada dua. Yang pertama DKV, yang kedua itu IT. Oke. Itu benar-benar pure di bagian software. Oke. Ganang sebelum gue potong, Ganang itu sempet waktu itu nggak kuliah dulu setahun ya kan? Nggak kuliah dulu setahun. Kalau nggak salah gue udah masuk kuliah duluan, Ganang belum gitu kan? Kalau nggak salah Ganang tuh pengen masuk apa? Ngambil Dulu gue daftar Telkom sempat daftar diterima. Telkom. Sempat diterima. Itu di situ yang gue bilang gue
ada 2 jurusan yang gue tuju di situ, DKV sama IT. Tapi posisi pertama itu ada di IT. Entah makanya gue pengen lanjutin dari minat gue di SMK nih. Anjir, gue nih pas nemu action script gue berhasil. Oke, ini kayak jalan gue nih buat masuk ke IT nih di sini nih. Kayak gitu tuh. Nah, terus dari situ gue setahun nggak ngapa-ngapain gitu ya, masuk ke tahun selanjutnya di 2000 berapa sih gue kuliah ya? 14 2014 ya. Nah, gue baru ya gue justru dia masuk kuliah gue berhenti kuliah tuh setahun. terus. Oke, 2014 gue masuk salah satu kampus di Depok. Di situ gue sebut universitasnya boleh nggak sih? gue sebut ini aja kali ya, sebut apa inisial UFO. Ya iklannya UFO gitu. Nah itu Mantap, kampusnya. mantap. Kalau UFO. menurut gue sih kok kampusnya ada gedung A, gedung B, gedung C gitu kelasnya. Wah parah sih, sampai J kayaknya tuh. Sumpah tuh gedung ada banyak banget. Sampai J. Nggak, tapi menurut gue kampus dari gedung mana tuh bagus kalau menurut gue. Dan kalau menurut gue tuh salah satu IT-nya bagus nih kalau menurut gue. Parah. Cuma harus janganlah, jangan kampus orang lah. Ini jadi bawa kampus yang satu itu. Enggak, tapi lu sebenarnya have fun aja kan di sana kan. Mudah-mudahan sih ya. Maaf ya, kita nggak sebut kampus soalnya. Oke. Selamat malam Ibu Retno. Iya. Ada dosen namanya Ibu Retno ya. Oh gitu. Kayaknya Ibu Retno mendengar. Oke. Pas masuk ke situ, gue masuk jurusan IT. Di situ teknik informatika. Dan gue nggak tahu kenapa kok di kampus itu beda sendiri, informatika masuknya ke teknik industri fakultasnya. Oke. Gue mau potong dulu Kayak ya. gitu tuh. Ketika gue kayak gini, gue merasa gue dulu di SMK Multimedia banyak pelajaran matematika ya nggak ada. Tapi ada pelajaran matematika kita yang di SMK tidak didapat, kita nggak dapetin di SMA misalnya. Perbedaan SMA dan SMK adalah ada berapa mata pelajaran di SMA itu yang nggak masuk ke SMK. Contoh kayak kalkulus itu nggak ada di SMK kita ya waktu itu. Nggak ada sih. Nggak ada. Kita sama sin konstan doang gitu ya. Sin konstan. Nah, yang gue takutnya adalah ketika ada yang bilang ketika lu masuk IT lu harus belajar kalkulus, benar nggak? Oh benar kan? Nah kita itu nggak dapat basicnya di SMA, kita nggak dapat SMK untuk SMK Multimedia. Gimana caranya lu mengatasi itu, karena ya kan itu kawasan lanjutan ya kalkulusnya. Kalkulusnya lanjutan. Kalau di IT itu di awal-awal kita dapat pertama matematika dasar sih sebenarnya. Nah matematika dasar di situ banyak kita belajar aljabar, terus sin cos tangen, terus kalkulus yang masih awal-awal. Jadi bisa dibilang peralihan lah dari SMA atau SMK masuk ke kuliah tuh matematikanya tuh. Nah baru nanti di semester 3, 4 itu baru tuh kita masuk ke matematika lanjutan. Nah itu baru masuk ke kalkulus yang sebenarnya jadi gitu kan. nggak langsung lanjutan gitu. Berarti memang enggak karena kan beberapa ada yang kayak misalnya teman-teman gue yang di SMA pun nanya, yang di SMK ya, teman-teman ada kelas gue yang sekarang yang sumber adik gue, bang gue kalau masuk IT gimana ya bang kalau masuk itu ya sebenarnya mau kita bahas itu. Jadi sekarang gue mau nanya ini, sekarang lu kan udah kerja nih, untuk kuliah kita lompat nanti kita balik ke kuliah. Lu kan sekarang udah kerja nih, kerjaan lu tuh ngapain sih sebenarnya programmer, dan apa aja sih jenjang karirnya? Karena kan mereka yang SMA ini pengen dong kuliah 4 tahun tapi nggak sia-sia gitu loh, ya nggak? Lu jangan kan banyak adik kelas kita nanya kan, jangan sampai mereka tuh mikir gue kuliah 4 tahun sia-sia, dan jangan sampai mereka udah masuk kuliah terus nyesel salah jurusan gitu. Oke, gini. Jadi di IT itu sebenarnya luasnya parah. Jadi nggak cuman yang kuliah jadi IT murni lo ngoding. Contohin ada IT apa? Ada IT support. Contoh kita ada IT support. Ada IT support itu biasanya yang ngebenerin server-server yang melihara server di sana. Kalau kalian yang SMK-nya SMK TKJ, teknik komputer jaringan ya. Itu biasanya lanjutannya ke IT support. IT support biasanya. Nah, gue juga ada teman di sana IT support itu di awal-awal dia memang difungsiin buat ngebenerin perangkat yang ada di kantor gitu. Ya misalkan ada printer yang rusak, ada laptop yang rusak, atau ada VPN yang rusak gitu. Nah itu server segala macam gitu. Tapi belum ke arah infrastruktur yang lebih luas gitu. Jadi yang lebih
yang lebih parah lah ininya, tingkatannya gitu. Nah dari situ ada juga IT yang benar-benar ngoding gitu. Nah ngoding juga dibagi jadi beberapa banyak. Yang pertama, lo bisa ngoding website, lo bisa ngoding mobile apps gitu-gitu. Oke. Nah ya Boleh udah, dipotong dulu nggak, Nang? boleh lanjut. Jadi gini, mungkin kan ada yang nanya ya, oh berarti coding nggak sama ya kakak ya? Berarti coding itu ada macam-macam ya? Gitu nah maksudnya. Iya. Jadi coding itu Jadi bukan berarti kan mungkin kan mereka mikir oh kalau orang yang bisa coding tuh bisa pasti udah bisa coding website, coding Android, itu enggak. enggak sih. Jadi beda sama sekali kan. Jadi setiap website tuh beda sendiri bahasa programnya. Yang belum tahu bahasa program itu bahasa program, bahasa coding, bahasa mesin. bahasa mesinnya Bahasa beda-beda mesin. gitu. Bahasa Mesir. Mesin. Oh, mesin. Jadi beda-beda, untuk Android beda, untuk website beda, untuk iPhone beda gitu ya. Beda banget. Walaupun sekarang ada juga yang hybrid gitu ya, bisa ke beberapa perangkat gitu. Cuman ya lu untuk tapi jarang sih orang yang Itu buat program apa Banji Thailand bisa hybrid gitu. Kalau Banji Thailand punya teteh punya titit ya kan. Udah lanjut. Ngaco. titiknya portable. Bisa dipasang, bisa dilepas. Buset. Oke, lanjut dong. Nah, anjir gua lupa sampai mana. Bahasa program yang bahasa tadi. program ya, bahasa program tuh macam-macam. Jadi ada yang dikhususin buat lo buat website, ada yang dikhususin buat Android, ada yang bisa yang tadi gue bilang hybrid gitu. Itu ada. Itu semua ada tingkatannya. Memang kalau jadi programmer itu 11-12 sama seniman. Semakin kita kreatif sama bahasa program, Makin diulik gitu ya. Iya, semakin diulik, semakin bagus bahasa pemrograman kita. Semakin ngegambarnya kita bagus, semakin bagus alur programnya kita gitu. Jadi rapi lah tatanya gitu. Macam-macam sebenarnya di program gitu. Itu di layer programming. Ada lagi satu di sistem analis. Sistem analis itu dia menganalisa program. Sebelum masuk programmer itu dilihat dulu tuh sama sistem analis. Kira-kira yang mau dibuat sama programmer nih Itu mungkin apa ya? bahasa awamnya adalah perancangnya gitu. Nah, perancangnya. Jadi sebelum oh gue mau bikin website, website kayak semacam Gojek dianalisa dulu Gojek tuh apa aja sih, ada apa aja, ada sistem marketnya, ada sistem drivernya, ada sistem itu dikategorikan baru dikategorikan baru dialihin ke si kode si programmernya gitu. Jadi programmer tahu harus buat apa aja gitu ya. Betul. Jadi perlu diketahui programmer itu ada yang bisa ngawang-ngawang pikirannya, jadi kayak Bisa ngira-ngira tapi bisa- udah bisa- tahu nih bisa gue mau kemana ngira-ngira. gitu ya. Iya, ada juga yang nggak bisa. Gue kira mabok. Enggak dong. Awal-awal. Ya tapi bener ya. Berarti Anjir, sambil ngelem gue bos. sebagai desainer pun juga kalau kita bikin animasi mungkin kayak storyboard ya. Ada orang yang bisa bikin animasi secara bebas, dan memang harus bikin storyboard dulu gitu ya. Berarti analis itu semacam kayak orang yang bikin storyboard ya kan? Nah, iya, analis itu perancang di situ. Jadi dia nganalisa nih kira-kira yang mau dibuat sama programmer alurnya benar nggak nih dari A, B, C ke D, kayak gitu-gitu tuh. Jadi programmer tuh pas ngelihat alurnya, wah udah gambar nih, ini bakal ke sini, gitu-gitu. Itu fungsinya si sistem analis gitu. Nah dari sistem analis ada juga yang namanya produk desain gitu ya. Produk desain tuh mungkin masih Tunggu, itu ini masih masuk IT. Oh masih banget, masih masuk IT banget. Jadi nanti di kuliah mungkin lo nanti belajar ini apa namanya interaksi manusia sama komputer. Enggak dong. Oh enggak ya. Dokter Gulita Enggak, gitu gue udah ya. serius dengerinnya gitu. Apa interaksi manusia sama komputer. Nah di situ kita Mereka harus menjalin koneksi hubungan gitu ya. Oh pantesan Oki mau connecting people ya. love Apa sih? sarangnya opa. Halo, Ini monitor. kasih yang dengerin apa sih ngablu gitu. Oke. Nah, di situ kita ngelihat nih bagaimana kita ngerancang suatu program kira-kira yang
sama penggunanya tuh user friendly. Jadi penggunanya tuh nyaman banget gitu. Coba lo kalau kalau pakai Gojek, misalkan Gojek gitu ya. Ya ini sebut merek nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, Yang sebut Gojek kan merek. enak, lebih mana enak dipakai Gojek apa Grab gitu ya. Oke, sorry, gue bangsa Gojek sih. Oke, berarti berarti kalau banyak orang yang pakai Gojek bisa jadi dia lebih user friendly karena dari tampilan, dari segi pemakaian lebih enak dipakai gitu, lebih mudah gitu kan. Sama mungkin ketika orang pakai Tokopedia sama Bukalapak. Kalau kita kesampingkan dulu sama diskon. Kita nggak ada diskonnya. Misalnya sama semua pakai diskon yang sama misalnya, sama-sama 70%. Tapi tetap masih lebih banyak orang yang pakai Tokopedia. Berarti kan karena Tokopedia lebih gampang. Ini misal ya, berarti kan Tokopedia mungkin lebih gampang dipakai gitu daripada Bukalapak. Dari segi pencarian mungkin susah, ya kan? Mungkin kalau kita atau barangnya apa? sama ketika mungkin kita buka aplikasi nih Tokopedia. Kalau kita buka Tokopedia, lebih enak nih. Mau nyari apa? Tapi kalau Bukalapak, kalau mau kayak gini ngapain ya? Kalau mau gini ngapain? Kayak gitu. Itu yang disebut user friendly, betul. Iya, Oke, oke. user friendly. Jadi gue kita ngebuat orang itu Hamil. enggak. Hamil. Aduh, enak tuh ya, Bro. Oke. Jadi kita ngebuat senyaman mungkin si orang itu ngegunain si aplikasi gitu ya. Pertama dari segi bahasa tuh nggak main-main kadang. Kadang di Bukalapak tuh kan suka ada bahasa-bahasa yang user friendly banget, kita banget gitu kalau lagi ngobrol gitu. Terus kalau di Gojek juga driver menuju tempatmu gitu, itu kayaknya tuh ini banget gitu. Ada yang oke. nah itu nggak sembarangan sih, itu Itu baru bener-bener, survei dan lain-lain gitu lah ya. wah itu parah sih, Oke. butuh survei dan Berarti, lain-lain. nah berarti tinggal kalian nih nanti yang adik-adik kita. Oke, untuk kalian yang ingin masuk Halo kuliah. Ade, Adik kalian. Adik, Bisa ketawa lu pada. sayang. Enggak, untuk kalian yang masih bingung menentuin gimana, sekarang udah digambarin. Oh, gua kalau masuk program tuh ternyata programnya tuh nggak cuma gua coding doang, ternyata ada ini ada itu ya. Iya Gitu. enggak siapa. Ada macam-macam lah gitu, Betul, sama betul, ketika betul. nanti desain. Mungkin nanti selanjutnya kita bakal ngebahas desain, tapi untuk sekarang kita bahas program ya. Oke. Kita lanjut lagi ke program ya. Nah, yang mau gue tanyakan adalah pekerjaan nih yang pasti teman-teman kita di luar sana kerja apa ya kira-kira ya gitu loh. Apa sih pekerjaan apa aja, dan paling banyak programmer tuh kerja apa yang gajinya banyak, pasti gitu. Pasti gitu yang dicari orang. Pokoknya duit ya. Pokoknya duit aja karena Gede. gue pengen kalau di 4 tahun duitnya banyak gitu. Oh gini, kalau misalkan ini emang programmer tuh terkenal banget gitu Dengan ya. duit banyak gitu ya. Megang duit banyak gitu. Tapi lu stres gitu ya. Tapi lu stres. Karena gini, gue potong dulu karena Gana pernah cerita temannya itu pernah cerita gini, besok gue kalau udah hari itu gue mau udah jadi programmer mau buka tambak lele. Oh iya, ternak lele. Karena bener. mereka udah pusing gitu. benar. Sampai segitunya nih pusingnya gitu ya kata. Benar. Jadi kita pagi. Malih. Si anjing siapa sih Fajar? Fajar. Ya, Oke, lanjut. Tadi gue sampai mana? Pekerjaan yang paling mahal. Oh iya, pekerjaan paling mahal. Jadi si programmer ini terkenal banget. Wih, kalau jadi programmer gajinya gede nih karena bikin program tuh kan nggak murah. Nah itu orang awam pasti suka dengar kata-kata itu tuh. Nah, lo perlu tahu tidak semua programmer itu gajinya besar gitu. Ada yang programmer gajinya besar, ada yang programmer gajinya kecil, tapi malah yang kerjaan cuma yang ngetes doang itu gajinya yang lebih besar gitu. Oke, berarti yang kayak analis gitu lebih besar daripada orang yang codingnya Yo sebenarnya. gitu. Padahal yang pusing yang coding gitu kan. Oke. Makanya kebanyakan programmer dari pagi sampai siang, sore itu ngoding, malamnya ngepet. Maksudnya gimana? Biar banyak duit juga. Biar banyak duit. Ini serius kasihan. Mereka udah pada nyiapin dulu ini. Jadi siapin tuh malam lilin, telur sama bunga. Iya benar. Sama air di baskom gitu. Kalau goyang-goyang airnya dikejar. Yoi gitu. Ini udah pada ngepet nih sebenarnya. Lanjut. Oke, enggak sih. Jadi gue bahas sampai mana tadi ya? Kan dulu kan jadi lupa kan. Nah, gaji yang gede dan kecil gitu. Iya, gajinya tuh tidak seindah bayangan lo kadang-kadang. Ada juga yang sebenarnya untung-untungan sih kalau lo mau gaji besar itu masuknya ke freelance mendingan. Jadi Mendingan buka usaha sendiri gitu. mendingan buka usaha sendiri. Jadi kita nawarin ke perusahaan, Pak, kita bisa lo bikin program ini gini. Jatuhnya vendor ya, bener? Jatuhnya vendor. Oh, berarti ngajuin apa namanya? ngajuin Proposal dan lain-lain gitu ya.
Oke. Itu biasanya buat startup gitu ya, startup. Nah, Oke. biasanya perusahaan-perusahaan yang tidak bekerja di bidang IT, yang contohnya kayak sorry sebut BUMN sendiri, itu kayak Pertamina, Pegadaian gitu-gitu, yang tidak mementingkan IT, dia beli programnya itu sama programmer-programmer yang freelance itu gitu. Jadi Yang menurut gue security-nya fuck banget sih. Iya kan? parah. Maksud gue itu kan Pegadaian kan riskan, gue buka websitenya. Ini security-nya apa sih? Iya, Tingkat iya. keamanannya rendah banget. Maksud gue ya ayolah itu kan riskan lah, uang gitu loh. Oke, baik lagi. Sorry BUMN, semoga kalian merubahnya. Thank you guys. Gitu ya. Iya. Baru tahu lu gua. Iya, pokoknya semua program-program pemerintah deh. Kalau gitu ada juga kayak apa? SIM. Samsat elektronik. Parah itu websitenya. Sorry websitenya. Apps di Androidnya. Coba lu download deh, cuma gitu. Gue Ya, no comment lah itu pemerintah gue takut ditendang karena lanjut lanjut. Ya coba tolong Padahal banyak duit gitu ya, tapi maunya yang asal-asalan. Kenapa sih? Aku mundur dulu guys. Oke. Oke, lanjut. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh biasanya jadi sasaran sama programmer-programmer yang freelance atau bisa dibilang vendor. Karena yang vendor-vendor sendiri pun mereka pakai templates ya, terus Pakai- diubah codingannya, bener ya? Iya. Itu rahasia programmer kan? Iya dong. Oke, gue suka tim programmer, tapi gue kan temen gue programmer, gue suka nggak bisa dibikin programmer karena gue sebelum programmer ngomong ini, gue tanya dulu ke Ganang gitu. Ganang sebenarnya gini, gue punya konsultasi gratis. Kalau konsultasi itu kan agak baik, kalau ke Ganang tinggal bayarin makan aja. Kalau enggak ini bisa. Gue inget banget gue pernah website programmer di kantor gue tuh bilang, ini nggak bisa nih, cuma ganti ukuran foto di website. Dia bilang nggak bisa, bla bla bla, ribet. Gue bilang gue cuma, Nang, ini websitenya ini, coba lu buka linknya, foto ini bisa nggak buat ukurannya? Oh bisa. Bisa. Itu tergantung aja kreatif apa enggak, apa mau luangin waktu sebentar kok. Gue balikin ke bos gue, bisa. Wah, habis itu programmer. Ingat gak sih lu gue pernah nanya? Ingat. Ingat kan? Maksud gue, Dapat bayaran lebih dong. enggak, tapi gue Oh, enggak, dikucilkan tapi- sama program-programmer Oh. itu. Karena mereka sudah tua, mereka pakai Iya. template. Lu bayangin foto ke stretch gitu deh website. Iya. Untuk sebuah kantor yang menurut gua pendidikan itu maksudnya, gua nggak bisa sebutin tempatnya, kantor pendidikan, websitenya kemana-mana hancur, fotonya ke stretch. Parah banget, iya. Foto kan mestinya foto bagus, ini fotonya Bagus, iya, ke stretch. ketarik gitu ya. Iya. Aneh. Ini nggak mau diubah tampil nggak bisa, ini nggak bisa. Soalnya mereka pakai template ya nggak? Iya. Ya kan, ini saksinya nih programmer. Iya. Gua selalu konsultasi sama dia. Jadi Iya kan, gue desain website bisa, desain doang tampilan, tapi gue nggak bisa codingnya. Gue tanya, lu pun yang sebagai desainer nanti ke depan, setelah buat desain, tanyakan dulu ke programmer ini bisa nggak apa enggak, karena lu tentu mungkin kelihatan simpel nih, bikin icon dong simpel, ternyata itu ribet di programnya, betul nggak? Dang? betul. Betul, Jadi gitu. lu harus tahu programmer itu basicnya ada yang apa IT gitu segala macam, matematikanya mungkin lebih di atas rata-rata. Alhasil logikanya dia juga banyak yang luar nalar. Jadi kalau sering-sering dikibulin ya mungkin ya dari situlah keahliannya dia. Soalnya hampir berapa puluh persen IT itu tukang gibul. Tukang gibul gue bukan merendahkan programmer ya. Maksud gue, Halo, ada saya di sini iya, guys. kan gue bilang gue bukan merendahkan Halo. programmer, tapi maksud gue gini, itu pun sebagai desainer juga sama. Gue sebagai desainer juga ngibul dikit misalnya gini, ini bisa nggak ya? Sebenarnya sih bisa, tapi karena dia bayarnya murah, gue bilang agak lama, mendingan gini aja biar cepet. Soalnya gue nggak mau repot, kecuali dia bayarnya gede, oh Baru. bisa. Bapak mau kasih pilihan, gue kasih pilihan banyak, A B C sampai Z. Nah. Kalau bayarnya banyak, sama kalau programmer lebih, kalau menurut gue programmer itu lebih mentingin fungsi udah bagus udah. Oke, kalau menurut gue sih nggak masalah. Kalau untuk aplikasi seperti Absen dan lain-lain nggak masalah. Tapi kalau misalnya aplikasi yang berupa ada user interface-nya, menurut gue riskan harus dengan tampilan yang bagus. Betul. Itu karena betul, suka betul. bottleneck itu antara desainer sama programmer. Iya, kita suka ribut gue kita berapa suka kali ribut. ribut, betul. Kita suka gue pun sama Ganang tuh karena gini, gue konsultasi ke Ganang, Nang desainnya seperti ini, oh ini kayaknya susah, animasinya ribet. Gue cuma nyeletuk, lo bercanda nyeletuk gue ke Ganang, ya itu bukan urusan gue kan cuma desain, itu urusan programmer. Dia nyeletuk, padahal bukan dia yang programmer, lu manusiawi dikit sama programmer, bla 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 bla. Ganang emosi, maksudnya emosi dalam arti lu kasihan lah programmer, gue juga sebagai programmer ngerasain pusingnya gitu. Iya, tidak segampang itu, soalnya kadang ketika ada yang produk desain ngebuat nih, wow canggih banget kan tuh ngebuatnya, ini bisa muter-muter kayak gini, ini bisa kayak Iya. gini, Sama, efeknya bisa
blur kayak TikTok gitu cuy. Apa Buka website kan, kalau kita buka website muncul ada yang ngasih animasi. iya iya Itu iya sebenarnya itu sebenarnya codingnya. luar biasa sekali. Animasinya emang lebih banyak, tapi animasi itu menyesuaikan programmernya gimana gitu. Makanya baik lagi kalau misalnya pun kalian pengusaha pengen websitenya bagus, memang kalian harus berani bayar mahal gitu loh. Nah selamatlah kalau untuk yang freelance itu. Nah, freelance itu kalau freelance Kalian biasanya harus berani nekan harga. Iya betul Iya betul, kan? betul betul Iya betul kan? harus berani-berani menekan harga. Menekan Jadi harga. di situ kemampuan berbicara Anda dinilai sekali. Oke. Buat kalian para programmer, gue mau ngasih masukan. Mungkin gue bukan programmer, tapi kalian harus latih yang namanya cara bicara kalian. Kalian Betul. harus belajar bicara yang baik karena hampir sekitar 50% mungkin atau lebih kali ya. Jujur gue juga masih belum bisa untuk Itu nggak bisa ngomong, negosiasi. nggak bisa speaking gitu. Public Speaking speaking. nggak bisa. Oke, gue tahu jurusan kalian bukan public speaking. Public speaking itu buat orang-orang yang Oke, masuk lah, komunikasi lah. komunikasi public speaking. Oke. Tapi lu harus bisa ngejelasin lu buat aplikasi apa nih gitu loh. Karena ketika gua temu programmer, oke, lu buat apa? Dia ngejelasin pakai bahasa program. Itu menurut gua tuh bahasa planet. Gua nggak ngerti lu ngomong apa. Tapi gua jelasin, gua minta dijelasin dong. Gua tuh yang berapa kali sudah ngejelasin ini mereka buat apa gitu loh. Gua berapa kali dulu di e-commerce aplikasi gua harus ngejelasin ini mereka buat apa ya. Oke, gue yang jelasin, padahal gue sebenarnya bukan di situ. Gue masuk Bukan quality bidangnya. control, bukan bidang, tapi karena mereka nggak bisa ngejelasin. Iya. Mereka nggak bisa ngejelasin. Mereka paham ini alurnya, tapi mereka nggak bisa jelasin ini apa ya. Apa ya? Nah, kalian harus bisa ngejelasin itu loh. Anggapannya gini, bahasa simpelnya adalah, gue buat somai nih, lu buat somai nih, lu udah jelasin ini somai ya, bentuknya bulat, rasanya gini, ini terbuat dari ini. Oke, kalau lu potong gini nanti keluar udangnya. Kalau betul, pakai betul. saus ini rasanya gini, lebih enak pakai saus kacang. Itu kan ngejelasin dengan Iya, dengan bener, lancar. lancar. Tapi kalau beberapa programmer cuma bilang ini somai, bumbunya kacang sama kecap, udah makan aja. Ya enak kan pokoknya. Oh, Nah, enak lah pokoknya gitu. Iya. tahu kita fungsinya buat dimakan dan kenyang, tapi kan Iya. nggak ada apa ya? Penjelasan ininya Penjelasan ya. terbuat dari apa, berapa lama sih kayak gitu-gitunya gitu kan. Iya makanya kadang suka dibilang sama orang sama vendor-vendor, masa cuman program Gini doang. pindah-pindah doang, gini doang tuh Mahal. semahal ini gitu. Padahal Lu mereka nggak tahu anjing dia. Nggak. itu yang gue alami sebagai animator Iya. karena gue udah bikin animasi gini doang, padahal maksudnya lu nggak tahu rendernya gimana, Iya. lu nggak tahu bikin 3D-nya gimana. Gimana? Gue ingat banget teman gue jualan modeling 3D. Iya. Bikinin dong saya modeling muka saya 3D. Pokoknya minta berapa sekian juta. Mahal banget ya ternyata buat gini. Iya lah Pak, itu sama aja lu matung tapi versi digital. Benar Iya, kan? iya. Kan? Dan mereka dia nggak tahu seluk beluknya. Coba aja. Benar-benar. Kayak misalnya contoh deh, gue suruh gambar. Udah komen-komen, mau dong gambarin buat wedding gue gambar dong, gambar realis kan. Gue mau gambar, ya udah harganya segini. Oh mahal ya, bla 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 bla. Oh masa cuma gambar ini doang? Bukan masa gambar ini doang, coba lu bisa buat sendiri nggak? Iya kan. Itu sih. Ya, jadi kalian udah ada gambaran lah, sudah apa? Susah senangnya senangnya jadi programmer. programmer, susah senangnya di bidang IT itu yang Gitu. di luar tuh begitu loh gitu, tidak. Tapi yang belum jelas nih tadi nih masalah gaji. Mereka Nah, belum jelas nih. Berarti kan tadi kan lu bilang vendor lebih tinggi, tapi berarti kan jatuhnya untung-untungan. Gimana mereka bisa ngenalin dan bawa proposal itu lah ya. Berarti kan bisa di atas 20 juta betul kan? Lebih Bisa tergantung dari di parah ya. tim. Tapi juga tim, vendor tuh tim dibagi-bagi biasanya ya. berempat, Iya, paling sedikit iya, apa berlima ya. Iya, kalau lu mau babak belur sendirian itu oke sih. Oke sih, Iya sih, Bang tapi anjing. Atau lu tim, cuman duitnya ke rekening lu terus lu kabur gitu. Enggak tuh jahat sih. Jahat, iya. Tapi enggak, maksud gue berapa kali nemu tim yang oke lah, maksud gue oke bagus ya. Ada juga yang sendiri gitu loh. Tapi kan tergantung gimana caranya. Yang penting sih gini, kalau vendor itu kualitas nomor satu. Nanti orang juga sama kayak desainer juga yang freelance nanti juga diajuin ke Dari mulut orang-orang. ke mulut lah. Nah, Oke. Kalau vendor. Tapi ini kita mau bahas adalah teman-teman kita yang pengen kerja kantoran nih. Berarti kan bisa masuk perbankan bisa ya? Masuk perbankan itu bisa, tapi lebih baik ngambilnya yang infrastruktur. Contoh? Yang infrastruktur. Contoh kayak lo yang jagain server. Kerja di bidang-bidang seperti itu gitu. Ya, di bidang seperti itu, infrastruktur kayak Ubisoft sih, gue ingat Ubisoft ya. Terus Kayak gitu-gitulah. Kalau misalkan mau mau kerja yang benar-benar IT, program segala macam, ya mungkin di perusahaan-perusahaan startup atau yang berhubungan sama digital gitu ya. Contoh e-commerce gitu ya. e-commerce, terus contoh lagi kayak
apa namanya, kalau mau di pemerintahan ya Kominfo gitu-gitu. Nah di Kominfo juga tidak sepertinya yang ke arah infrastruktur yang lebih luas gitu. Jadi yang lebih parah lah ininya tingkatannya gitu. Yang udah teman-teman saya masuk situ kayaknya banyak juga itu dia dari ngambil ke vendor-vendor gitu aplikasi-aplikasinya. Lebih daripada pakai orang dalam sendiri ya. Betul. Orang dalam sendiri itu lebih ke maintenance aplikasi. Oke, berarti kan harus ada tektoknya antara vendor dan orang dalam gitu ya. Betul. Programmer dalam maksud gue. Programmer dalam. Oke. Betul. Oke, berarti kan udah kebahas nih kan. Mm-mm. Berarti gajinya rata-rata paling rendah untuk ini tahun 2020 ya? Tahun 2020. Berarti PNS sekarang dapat 5 jutaan lah ya? Apa 6 juta? UMR 4 berapa sih sekarang? 42. Enggak, untuk programmer Oke, ya. untuk programmer. Berarti kalau ada programmer yang gajinya di bawah segitu, Oke, untuk programmer itu di start awal mungkin yang paling rendah itu ada di 5 jutaan. di 5 jutaan. Berarti kalau ada programmer yang gaji di bawah itu, maaf, Goblok. kalian harus goblok. Enggak. Ya sih, mungkin kalau kalian baru lulus SMK belum ada Ya, S1 itu ya. apa-apa. Iya, Apa-apa lah ya. Ya jangan ya Cari pengalaman sih. Cari pengalaman sekarang jangan lihat uangnya dulu. Waduh. Oh, cari Tapi pengalaman. susah kali ya. Iya. Kayak anak zaman sekarang tuh biasanya maunya langsung gede gitu. Iya. Karena gini, gue inget banget gue dulu zaman berapa, gue inget banget. Oh, UMR 2 juta berapa, gue masih dapat UMR segitu tuh dulu. Iya, dulu. 2014 kali. 2014 gue masih dapat. Gue jalanin aja sebagai desainer. Iya, ya udah. Gue padahal kerja gue jauh banget. Kalau gue dalam sebulan tuh habis buat ongkos, tapi gue mikir gue pengalaman 3 bulan gue buat sesuatu. Itu walaupun gue semuanya diperas sama bos gue waktu itu. Tapi itu jadi pelajaran banget sih emang. Ya lu, Jadi lu kalau yang baru-baru lulus SMA nih kerja kan jadi pengalaman kan. Lu ketemu orang yang picik gini, orang yang licik, lu ketemu orang yang baik-baik banget gitu loh. Nah, biasanya yang lulus kayak gitu, yang lulus SMA terus dia belajar coding individu, terus dia lebih banyak pengalaman yang ketemu orang sama yang setipe sama dia itu lebih menonjol pengalamannya, lebih menonjol skillnya dia dibandingkan Barangnya. Tititnya dong. Ya gue jadi lupa mau ngomong apa lutan beneran. dibandingkan yang sudah kuliah Tahu-tahu. teknik informatika yang sudah 4 tahun. Karena gitu. mereka kuliah asal kuliah aja gitu kan. Ya. Iya kan? Gua banget. Enggak tahu. Lu teknik informatika ya? Oh, iya nih ada. Sebenarnya sama kayak ya mau ganang enang. Cuman gua main-main. Main-main. Ya dilanjutkan. Jadi yang serius dulu. Gua main-main soalnya Lintang ceritanya main-main gitu. Asal tahu ya Lintang lagi makan martabak sebelah. ya itulah di kampus dia makan martabak ngopi. Kerjanya gitu, gangguin cewek, hai gitu. Jadi Enggak, ketika- sama gue juga gitu sih, Tang. Jadi ketika bongkar program, bongkar komputer, bongkar doang, pasangnya nggak ada. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Pertanyaan selanjutnya adalah Oh, kita masih ngobrolin cuan dong. cuan masih ya? Masih ngobrolin cuan. Ini belum selesai. Tadi sampai Belum mana selesai sih? Lupa dong. gue gara-gara Enggak. gara-gara Kalau cuan lama. cuan. Tadi sampai mana ya? Sampai mana? Nah, jadi kan yang tadi gue sebut mungkin range-nya 5 kali ya, 5. Jadi itu yang baru-baru tuh, mungkin yang newbie lah yang masih pada belajar kenalan sama programmer yang ada di kantor tuh kayak apa sih sebenarnya, si raut pikunya tuh kayak apa gitu. Nah, itu kira-kiranya 5 lah. Nanti kalau udah kenal sama yang lebih lagi kasusnya itu mungkin bisa naik di atas 5 gitu. Nanti kalau misalkan udah masuk ke head dari programmer itu ya mungkin itu bisa di atas 10 atau Oke. bisa dibilang 2 digit lah. Gue mau potong dulu sebentar. Kan tadi kita udah bahas di awal, untuk coding website beda, untuk coding apps Android beda, untuk iOS beda. Ya kan, itu beda-beda lah. Dan lu bisa Iya. semakin banyak aplikasi yang kita kuasai, apakah semakin tingkat kita mendapatkan jabatan lebih tinggi, atau misalnya tingkat kita mendapatkan gaji lebih tinggi. Contoh misalnya kita kita bisa nguasain apa namanya itu PHP. PHP. Terus satu lagi apa namanya? Java. Java udah lama banget. Apa yang baru tuh kemarin yang dibahas? Yang Python. Bisa kita nguasain Python, HTML5. Anak kondadon. Enggak serius. Anak kondadon. Kita gua kebulu. Anak kondadon. Oke. Python, HTML, dan semakin banyak yang kita kuasai, sampai misalnya iOS juga nih, semua kita kuasai. Apakah itu mempengaruhi? Oh, gue jago nih dan gue bisa dapetin gaji yang lebih gede di suatu tempat. Kalau ini menurut Apa kita harus fokus ahli di satu tempat aja gitu?
Enggak sih. Jadi ini menurut perspektif gue aja sih. Jadi Gue awam soalnya nih, gue awam, nah makanya nanya kan. Jadi kalau menurut gue programmer itu mau dia nyemplung di Android, mau dia nyemplung di website, mau dia nyemplung Kayak di lu programmer apa tukang renang? Nyemplung tuh. Belum mulu. Aku itu programmer sama nemenin Denny Sumargo di MTMA, My Trip Oh, Adventure. boleh. Anjay. Bikin programnya di pantai, di pulau gitu. Hai kakak Denny. Selamat malam Kak Denny. Jadi Sumargo, dari sore udah apaan sih? Aduh batuk, oi. Aduh corona ada bangke. Oke, aduh lupa parah nyampe mana tadi. Jadi Sumargo. Dari Bukan. Duit. Aplikasi. Aplikasi. Jadi Duit mulu. lo udah nyemplung di di website, udah masuk di Android, udah masuk di iOS gitu-gitu. Itu menurut gue sih masih belum masih belum dibilang lo tuh banyak pengalamannya, tapi yang bisa dibilang lebih pengalamannya lo sering menangani kasus yang ada di lapangan, misalkan Siul. Oh enggak dong. Angkul. Enggak Kan dong. lapangan. Enggak dong. Melayangan. Jadi petani kita, Bos. Cover semua deh. Terus. Oke. Jadi misalkan nih ada kondisi dari user lo atau dari pelanggan lo pengennya aplikasinya kayak gini nih, yang susah diprogramin gitu, yang susah diprogramin. Nah itu kita harus ngulik sendiri sedalam logika kita itu ya pokoknya dikulik tuh satu-satu tuh masalahnya seperti apa, alurnya bagaimana, inputnya apa. Nah itu semakin banyak masalah yang kita selesain, semakin banyak pengalaman kita dan nilai kita semakin mahal. Gitu. Berarti tergantung menurut gue sih logik itu ya. kita ya. Tergantung logik kita. Logik kita semakin baik, itu bakal jadi suatu yang mahal sih di Berarti cocok di banget sisi kalian yang kita. buat anak-anak IPA gitu ya. Anak-anak IPA. Parah lo ini ya rasis sekali. Enggak. IPA kan biasanya kan matematika kan segala macam. Gue Iya, nggak tahu iya. karena gue bukan anak IPA, gue dulu anak SMK soalnya. Adik gue anak IPA. Halo sekarang. IPS mania. IPS mania. Enggak, tidak menurut kemungkinan IPS juga mau masuk coding nggak masalah Nggak gitu masalah. kan. Oh iya ada kok Ada kan? temen gue yang dari jurusan IPS itu masuk ke Ilmu kampus- sosial informatika. itu masuk ke kampus gue yang jurusan informatika ada kok. Tapi cuma di kampus itu mungkin ya. Emang kampus itu hebat. Hebat. UFO mania. Tapi emang kalau saya anak IPS nggak bisa masuk ya? Selain anak IPA nggak bisa masuk emang biasanya. Biasanya enggak, karena kan IPA itu kan lebih ke lebih ke sejarah gitu-gitu, lebih ke tata bahasa. Oh, IPS bukan sejarah. Terbalik ya. Kebalik. Maaf Oke, ya. iya. Halo. Kita kan anak multimedia. Halo, maaf Oke. ya. Udah sampai situ, berarti kan kalian yang pendengarnya udah tahu nih. Oh, berarti gua kalau lu udah nyiapin nih, lu di SMP, di SMA lu udah nyiapin. Oh, gua kalau programmer jadi gini nih. Apa yang harus gue siapin? Berarti kan gue nih boleh nih 2 tahun lagi gue mau lulus, berarti 2 tahun lagi gue mau coba belajar basic program. Kira-kira apa nih Nang? Mau mulai dari mana ya buat belajar basic program yang gampang? Mereka bisa sambil ngerjain tugas PR, mereka bisa Sabtu Minggu ngulik, karena biasanya setahu gue sih anak program nerd semua ya. Nurut semua. Gue nggak pernah nerd, gue maksudnya gue nggak pernah lihat anak programmer yang have fun, maksud bukan have fun apa, yang Kayaknya talk aktif banget, talk atau aktif, misalnya iya. terbuka. Tapi biasanya ternyata anak programmer itu introvert. Diam terus Diam. yang ya udah lu berkutik sama Sekalinya gue nemu anak programmer gila banget nih kayak Ganang. tetap karena emang habitnya dari SMA udah begitu. Kayaknya dari SMA gini, asal lo Nggak- tahu. nggak hilang. Lo kalau ngeliat Ganang kayak bukan anak program sebenarnya. Tapi kan memang saya bukan programmer, Bapak. Awalnya iya. Tapi sekarang gara-gara ngeliat Ganang program dan gue pun masuk ke kerjaan-kerjaan desain yang masuknya ke program-program juga, gue jadi pengen belajar program. Dan gue nanya, iya nggak bener nggak? Iya, Iya. nanya kayak Kalau gitu. gue agak terlambat, cuma maksud gue kalian yang masih muda harus belajarin semuanya kalau menurut gue. Kuasai semuanya gitu ya nggak? Tapi pas nanti lo pas kuliah, lo masuk ke semester Kuliah, besi aja. Iya, lu bayar lu besi lu. Bayar iklan sini lu. Iklan semua nih isinya. Assalamualaikum Pak BSI. Gue nggak tahu rektornya siapa itu. Kita mau ngebahas rektor BSI. Jangan ada nanya besi gimana gue nggak tahu. Tapi kalau kalian perlu ijazah kuliah aja. Tadi sampai mana ya? Itu dia sampai mana sih? Aku juga lupa loh. Sampai mana tadi ya? Tadi jadi pas mungkin pas lo masuk kuliah gitu ya. Nah, lo
jangan, kadang kampus itu suka nyediain Perek. semua Ayam ya, ayam. Sampai ada kampus. ayam. Gue nemu ayam lo di kampus. Udah ini anak di bawah umur yang dengerin kayaknya nih. Nemu ayam. Bagus dong. Ih, Jaga sama. 2 jam kali ya. 2 jam ya. 2 jam. Sekali cerotnya tapi. 5 sih biasa. Wow. 5 kali. Ini Halo. saus ya. Terus Open BO guys. buka dikit kakak. Oke. Pas lu masuk semester, mungkin semester 4 kali ya. Nah itu lu harus mulai fokus tuh di situ tuh. Gue mau kemana nih, jalan programmer gue. Asik. Entah asik. Lihatlah dan bukalah. Oke. Kalau tahu sih kamu nyanyi itu. Nah dari situ lo harus lihat nih, gue jalannya kemana nih. Oh gue jadi programmer aja. Ya udah, lu takutin yang programmer. Jangan takut IPK lo bakal nurun gara-gara yang Karena lo nekunin. Iya, karena lo nekunin programmer, nilai jaringan gue jadi jelek nih. Kadang di perusahaan-perusahaan yang kadang gue lihat gitu ya, mereka tuh jarang ngelihat IPK di kampus gitu loh. Hasil IPK gue di 3,6 kumlot. Tapi rata-rata, Kumlot, sorry gue gitu. potong, tapi rata-rata gini, semua kantor gua, dia nggak pernah ngeliat ijazah lu mana, tapi ngeliat lu bisa program apa, lu bisa ngapain. Iya. Coba dites, oke lu bisa, oke Ya udah. kita butuh, lu bisa nggak mencari masalah ini. Jadi mereka rata-rata, apalagi yang sekarang ya di Amerika sekarang gue lihat programmer, dia nggak peduli lu mau cuma lulusan SMP, lulusan SMA, Iya. lu bisa lulusan ini nggak? Bisa. Ya udah. Google tuh banyak yang lulusan SMA karena Oh iya. yang abis banyak bisa sih. nge-crack Iya, nge-crack banyak. Google, bisa nge-crack Google terus diambil. Maksud gue gini, programmer beda sama desainer. Kalau desainer Iya. masih dipertanyakan, dia pun lu sejago apapun, Tetep tapi kalau ijazah gitu. ijazah lu masih SMA nih, oh ya udah bodo amat. Kayaknya, Mau lu bisa 3D sekelas, Timothy gitu. iya maksudnya sekelas temen teman-teman kita yang bisa Cinema 4D dan lain-lain, bisa main V-Ray, bisa main Iya. material segala macam, bodo amat. Gaji lu segitu aja. Iya. Beda sama programmer gitu. Beda sama program. Di tes di kantor gue aja itu salah satu tesnya itu pas pertama kali interview itu adalah suruh mecahin masalah di situ. Bukan coding tapi suruh soal logik kan. Soal logik, soal logika. Yang gue baca apaan sih? Misalnya Iya. Bu Nia lagi berantem sama Bu Rini. Nah. Nah, lu pecahin tuh masalahnya. Kenapa mereka berantem? Tiba-tiba Bapak RT datang. Nah, jadi ini bercanda deh. Ini maksud gue. Terus masuklah mereka berdua ke kamarnya Pak RT. Enak. Terjadilah komunikasi Komunikasi dua dua arah. Iya. Lanjut nah. Aduh. Udah jam berapa sih sekarang? Ini kita nggak habis-habis ngobrol. Oke, berarti kan tadi udah semua ya. Udah jadi apa namanya? Tadi gue sampai mana ya? Oh iya. Iya di kantor gue aja tuh ngetesnya itu ya pertama disuruh mecahin masalah dulu. Gue punya persoalan nih. Begini logikanya. Nah, di situ gue nggak ngelihat bener atau salahnya. Tapi gue ngelihat cara berpikir si anak itu mecahin logika itu. Gitu. Si HRD tuh ngeliatnya begitu lah gitu. Iya, si Ardi ngeliatnya seperti itu. Oh, ini orang cara mecahin masalahnya seperti ini nih, gitu. Nah, itu nanti yang bakal basic kita buat ngetes masing-masing kandidat yang masuk ke kantor gue gitu sih, Misalnya kayak si A nih mencari masalah begini, Berarti- cocoknya di sini gitu ya. Berarti sangat penting sekali namanya skill ya, skill logic. Skill. Logic. Jadi buat kalian yang memang mau coba-coba mendingan jangan. Tapi kalau memang kalian yang serius, gue suka tantangan, gue suka challenge, gue suka matematika, gue suka logik, kayaknya lu cocok di sini. Betul nggak? Karena jangan sampai gue inget banget semua teman-teman gue itu banyak yang salah jurusan. Mereka Oh, yang parah, banyak Parah, banget. gue banget. kayak contoh waktu gue baru masuk, gue dulu Tapi lulus. kampus masuk Paramadina, gue ingat banget. Gue pas nanya temen gue waktu ospek bareng, gue tanya sebelah gue anak komunikasi. Hmm. Cerita punya dia pernah masuk Trisakti, tapi gue lupa Trisakti jurusan apa. Sekarang perlu berhenti, ini gue salah jurusan, gue disuruh nyokap gue dipaksa. Pokoknya udah bayar berapa puluh juta, udah berarti kan udah Iya. baru semester 1 udahan, tahun depan ikut lagi di Parmat jadi masuk komunikasi. Gue bilang enak ya, tapi untung kaya. Untuk kaya jadi Untuk kaya. iya. Duit angus ya udah lah gitu. Buat kalian-kalian yang memang maksudnya sederhana, orang sederhana yang memang ya gue cukup Pikirin lah, dulu dah gitu ya. pikirin matang-matang. Jangan sampai kalian aduh gue besok lulus nih, aduh besok gue udah lulus mau apa ya, jangan. Kayak adek gue sekarang besok mau lulus dia bingung nih, gue mau apa ya, gue mau apa ya, jangan. Gue pribadi gue udah mikirin gue mau kemana dari gue SMP kelas 3. Iya. Gue iya. SMP kelas 3. Oh SMP kelas 3 tuh kayaknya gue masuk animasi deh, gue mau, berarti gue beli SMA, tapi gue SMA gue bilang pas gue baru tahu di SMP tuh, oh ternyata dia namanya SMK ya, ternyata ada SMK multimedia, gue masuk aja sini, lebih dekat gue ke desain gitu kan. Dan itu gue udah ngarahin, dan memang gue pas masuk kuliah teman-teman gue yang baru belajar desain, gue udah punya basicnya,
dan gue lebih di atas average mereka gitu. Jadi mereka lebih suka nanya-nanya ke gue, mereka baru belajar tools Photoshop, gue udah duluan gitu loh. Betul, Pas betul. kuliah ya, salah gue gitu. Kalian pun juga sama, ketika kalian lulus SMA dan kalian masuk programmer, kalian at least udah belajar basicnya gitu ya. Iya, bener iya, nggak? iya, iya, Gitu. iya. Kalau functional logic dan matematika, kalian pasti untuk anak-anak IPA terutama ya, pasti udah top tier lah menurut gue ya. Tinggal gimana fungsi logiknya, betul nggak? Iya, betul. Itu jadi kadang kan ada orang apa ya, kayak siswa-siswa gitu kadang suka mikir, ini fisika apaan sih kok roda dihitung berapa kecepatannya segala macam. Itu ngelatih logik ya? Itu ngelatih logik lo untuk berpikir nih gimana caranya buat nyampe ke sini gitu. Ya gue pengen banget ya ada soal orang nyebrang. Cuma nyebrang jalan doang. Kalau kita kan tinggal nyebrang doang bang, selesai. Ini ada ada dihitung. kalau ke nyebrang sini tabrak goblok. Gue sih sebenarnya malas tadi, gue mikir gue harus ngerasain ini gitu. Katakanlah lo harus ngerasain ini gitu. Nah iya, Ini fungsi logik gitu. benar nyebrang ya contohnya tadi tuh, nyebrang itu ada beberapa kondisi. Yang pertama nyebrang selamat, yang kedua Opsi A. yang kedua Opsi nyebrang ini apa namanya, ketabrak meninggal. Terus yang ketiga itu nyebrang luka berat. Yang keempat nyebrang luka ringan. Gitu. Nah itu harus lo pikirin di situ tuh. Opsi-opsinya. Walaupun goals kita cuma satu, tapi Nyebrang sampai samping gitu. Ya. Iya, tapi 4 itu harus lo pikirin di situ. Gitu. Kalau misalkan goals, oh berarti lo aman di situ. Terus kemudian kalau misalkan lo meninggal, oh berarti lo harus bikin kondisi di situ. Oh nanti ada orang-orang yang nyelamatin, nanti ambulan datang ke situ. Nah gitu-gitu tuh. Itu panjang tuh. Nah itu logika kita dilatih tuh di situ. Kalau bahasa simpelnya dulu if ya. If Jika. Iya. Jika if ini kesini. else. Udah Oh gue iya dulu. itu sebenarnya parah. fungsi logik zaman sederhana. Dulu kita kayaknya buat if tapi maksud gue pelatih di situ sih, menurut gue itu salah satu fungsi logik yang dilatih zaman sekolah gitu. Iya. Itu gue baru sadar pas kantor sih. Tapi gini, ketika gue mikir sampah semua pelajaran harus dipelajarin, tapi gue ngerasain sih ada yang berfungsi gitu loh, berfungsi. Dan gue sih sebagai gue, karena dulu biarpun gue sebelum gue sebodoh-bodohnya gue sekolah, gue masih mempelajari gitu. Dan tapi gue sekarang nemuin teman-teman gue yang udah belajar. Gue nyesel ya, dulu gue pernah belajar ini tapi nggak gue dengerin guru gue ngomong. Oh ada. Kalau gue sih nggak, alhamdulillah, walaupun gue SPP-nya gue sama guru ya. Ada. Tapi gue nemu temen-temen, gue pernah pelajarin dulu di SMP, gue pernah pelajarin di SMA. Dulu pas kenapa guru gue nangis, gue gak dengerin. Nah kalian yang belum hormat sama guru, dengerin deh. Sebelum terlambat. Dengerin kata guru. Dengerin kata guru. Contoh nih ya, contoh kasus nih. Jadi di kantor itu kita kan sering email-emailan ya, entah antara kita ke divisi lain, divisi finance, kita email-emailan ke divisi accounting gitu-gitu. Nah, programmer gue sendiri gitu ya, itu nyusun email itu sampai 1 jam tuh, nyusun kata-katanya tuh. Ini apa ya, dear ini, aduh itu kan benar. Itu pelajar bahasa Indonesia zaman bahasa dulu ya? Indonesia zaman dulu, zaman SMA. Menyusun kata-kata dengan benar. Kita buat surat gitu, kita buat memo, gimana cara buat memo ke atasan gitu kan. Itu bener deh, Itu tuh ada pelajaran tuh memo. itu kepake banget itu di kantor tuh, parah sih. Kalau nggak gitu kerjaan kita kadang gara-gara hal sepele kita nggak bisa nyusun bahasa, kita jadi susah ngejalanin. Padahal cuman bikin memo, surat masuk ke atasan gitu loh. Itu harus diperhatiin Bahasanya sih. tuh harus nggak boleh panjang, singkat, jelas, padat, dan semua informasi harus masuk situ. Iya, dan asal lo tahu programmer itu susah banget berbahasa. Iya. Masya Allah, bener. Iya. Ingat kalian SPOK. Nah, SPOK. Spok. Subjek, predikat, objek, kata kasar. Keterangan. keterangan. Oke. Sekian aja kali ya. Itu. Kalau ada pertanyaan bisa ditanya di kolom komentar. Follow juga IG-nya Lintang, IG-nya Gana dan IG-nya gue ada di kolom deskripsi. Jika ada yang kalian tanyakan atau ingin jadi narasumber, bisa langsung email kita di email di bawah deskripsi box di bawah. Akhir kata, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dukung kami terima kasih. dengan subscribe dan like video ini kalau kalian suka, share juga. Biar kita makin semangat juga buat ngebahas. Oke, untuk minggu depan kayaknya kita bakal bahas soal susah senangnya jadi desainer. Wih, berantap sih. Berarti lu ya, Berantap sih, lu ya. parah Oke. sih. Sebenarnya gue mau coba ngundang teman gue satu, si Andri. Kalau dia lebih epic sih. Kisahnya dia ngaco anak sih. IKJ, tapi kalau misalnya dia emang sibuk banget sih, dia sibuk banget.
Kalau memang nggak bisa mungkin jadi gue doang narasumbernya. Oke, boleh. Oke. Gue juga pengen tahu sih. Pengen tahu karena teman gue yang satu itu efek banget. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Bye.